security. Kurang, dia sewa lagi brimob jaga rumahnya. Aman karena dikepung oleh alat-alat pengaman, bukan aman karena batinnya aman. Sekarang kita uji. Pemilik rumah bilang, rumah saya aman, rumah dia nggak aman karena nggak ada security, nggak ada CCTV, nggak ada herder, nggak ada brimob. Dia klaim rumahnya aman. Satu waktu rumah yang tidak ada pengamanan ini dimasuki maling, tetangganya. Lalu dia teriak, maling. Akibatnya security-nya pindah ke situ buat ngejar maling. CCTV membaca itu ada maling di situ. Herdernya ikut ngejar maling, brimobnya juga ikut nangkap maling. Malingnya tertangkap, rumah itu jadi aman. Rumah ini tidak ada herder dalam 20 menit, tidak ada CCTV, tidak ada brimob, maka temannya si maling masuk ngerampokin. Dia pulang ke sini, dia lihat rumah ini dimalingi. Jadi yang mana yang aman? Konsep aman. Aman bila tidak ada CCTV, tidak ada herder, tidak ada brimob. Artinya ada kepercayaan antar tetangga. Itu namanya aman. Saya baca statistik misalnya, sebuah kampung aman. Kenapa? Karena 2 tahun dijaga brimob di semua gang. Itu artinya nggak aman. Selama ada polisi menjaga saudara, artinya tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian. Jadi sebagai konsep kita bongkar. Hal yang sama berlaku dalam soal di rumah ini, masih rumah yang sama. Saya mau ajar cara mengulas persoalan dalam model yang sederhana, nanti dalam model yang lebih rumit, ilmu pengetahuan. Rumah ini kepanasan, terus dia pasang AC di situ. AC 400 watt cukup. Rumah yang ini, yang tadinya adem, jadi panas. Karena AC ini, ruangan ini kan kita mesti, kalornya kita produksi keluar kan. Panasnya kita buang keluar. Akibatnya, rumah ini juga jadi panas di luarnya. Maka dia pasang AC juga. Karena efek dari panas di sini. Rumah ini makin panas karena 2 rumah ini punya AC. Dia pasang 3 AC akhirnya. Rumah ini makin panas, dia pasang 7 AC. Rumah ini membuat ini makin panas, dia tambah lagi 200 AC. Demikian seterusnya entropinya bekerja. Akibatnya yang disebut dingin nggak ada lagi konsepnya. Jadi kita menganalisis sesuatu dengan membongkar persoalan. Karena itu kata kritik pertama-tama. Kritik artinya mengurai persoalan, membongkar persoalan, membedah persoalan. Mengkritik sama dengan membedah. Karena itu kritik yang paling tajam adalah yang paling radikal. Supaya kita tahu di mana persoalannya. Membedahkan bedah yang paling prinsipil, bedah yang radikal untuk tahu di mana sel kanker terakhir bersembunyi. Nah, kita ada di dalam suasana itu, nggak mau membedah secara radikal apa yang terjadi dalam politik ekonomi kita hari ini. Ada Tempo keluarin karikatur hidung Pinocchio panjang, ada yang marah tuh. Tanpa mau membedah kenapa Tempo akhirnya yang tadinya pro kekuasaan mengambil jarak dari kekuasaan. Kan analisis oleh akademisi supaya kita dapat perspektifnya. Berarti ada sesuatu. Kenapa dipilih Pinocchio? Kenapa nggak dipilih Togok? Jadi itu namanya fungsi kritis. Jadi tugas akademisi adalah membongkar persoalan yang dipamerkan oleh statistik, oleh public opinion yang sebetulnya palsu. Saya kasih contoh lagi ya. Beberapa contoh lagi. Setiap hari pemerintah mempromosikan bahwa
tidak ada kesenjangan sosial di Indonesia karena Gini rasio kita sedang-sedang aja. Indeks Gini itu diucapkan di dalam media massa. Indeks Gini. Indeks Gini itu adalah indeks untuk mengukur kesenjangan sosial. Kalau 1 artinya sangat senjang, kalau 0 artinya ada kesetaraan, tidak ada kesenjangan. Lalu orang merasa iya ya, indeks Gini-nya baik-baik aja. Tapi kita merasa bahwa ada yang nggak beres. Kalau kita merata, mestinya nggak ada orang yang kekurangan makanan. Ternyata ada ibu-ibu masih mencuri di supermarket hanya untuk dapat setengah kilogram beras. Dia mencuri. Otak universitas bekerja. Sekarang coba kita bongkar. Apa itu indeks Gini? Mahasiswa ekonomi tahu bahwa Gini rasio itu, indeks Gini, dihitung berdasarkan expenditure, pengeluaran. Saya kasih contoh, saya hanya makan buah setiap hari, pengeluaran saya Rp10.000. Karena saya nggak mau kelebihan karbohidrat, karena saya mau naik gunung Himalaya. Nanti waktu naik gunung saya makan karbohidrat. Kalau sekarang saya mau latihan otot, jadi saya hanya perlu makan buah. Pengeluaran saya Rp10.000. Ada mahasiswa Makassar, pengeluarannya juga Rp10.000, karena dia cuma makan pagi nasi 3.000, sisanya 7.000, dia beli promah supaya tahan lapar sampai malam. Karena dia nggak mungkin makan siang dengan 3.000, jadi dia memilih saya beli promah aja. Karena uang kosnya habis, kiriman dari orang tua menipis. Orang tuanya mungkin petani sawit, harga sawit jatuh dari 1.500, 700, 400 perak, nggak ada harganya lagi. Maka si mahasiswa berhemat dengan hanya mengeluarkan Rp10.000 untuk beli promah. Lalu ada investor datang ke Makassar, habis dapat pinjaman dari Cina mungkin, mau invest di Makassar. Dia juga pengeluarannya Rp10.000, karena dokter bilang cukup minum vitamin C karena Anda banyak penyakit. Lalu petugas di kota Makassar datang, ketemu saya, Pak Rocky pengeluaran berapa? Rp10.000. Jujur saya, karena hidung saya nggak panjang. Dia datang ke mahasiswa, Anda mahasiswa pengeluaran berapa? Rp10.000 Pak. Dicatat Rp10.000. Di airport dia bertemu dengan pengusaha itu, lagi nunggu private jet, bukan private jet pesawat ya. Petugas statistik tanya pada dia, berapa pengeluaran Anda Pak? Rp10.000 juga. Maka dicatatlah, saya Rp10.000 pengeluarannya, expenditure-nya, mahasiswa Rp10.000, si pengusaha Rp10.000. Lalu dibuat headline besoknya, Gini rasio Makassar adalah 0. Artinya tidak ada kesenjangan sosial. Memang karena yang dihitung adalah expenditure, keluar, bukan pendapatan. Padahal kalau dicari, dompet saya pasti lebih tebal dari dompet si mahasiswa yang isinya cuma promah. Tapi dompet saya dan si mahasiswa digabung, dompet Anda semua digabung, dompet satu Sulawesi, tidak ada apa-apanya dibanding dengan dompet si pengusaha yang baru dapat kredit triliunan rupiah dari bank di Cina misalnya. Itu artinya ada kesenjangan sosial. Tapi statistik gagal membaca itu. Kenapa? Karena data pendapatan kita tidak pernah dicatat oleh negara. Negara nggak tahu berapa orang yang kaya karena korupsi, berapa orang yang kaya karena warisan, berapa orang yang kaya karena berusaha dari bawah. Jadi Anda lihat, statistik itu juga menipu dan kita mesti bongkar. Cukup dengan memperhatikan logik di belakang indeks ini itu apa.
Jadi berpikir kritis itu gampang, asal kita pusatkan perhatian untuk mencari-cari kesalahan. Ya, namanya menggeleng terhadap statistik. Jadi kalau pemerintah bilang mahasiswa mencari-cari kesalahan, memang tugas mahasiswa mencari-cari kesalahan. Bahasa metodologinya namanya fallibilism. Saya tulis di sini ya. Fallibilisme, metode fallibilisme yaitu berupaya membatalkan kebenaran. Dengan cara apa? Ya mencari apa yang salah itu. Supaya argumen yang lolos dari upaya cari-cari kesalahan, dia menjadi kuat argumennya. Jadi mencari kesalahan dengan memberi kritik justru menguji kemampuan imunitas dari pikiran seseorang. Namanya fallibilism. Kalau argumennya jadi kuat, dia mengalami korporasi. Di dalam critical study namanya korporasi. Argumennya menjadi kuat. Jadi argumen menjadi kuat justru karena dihajar terus oleh kritik. Sama dengan tubuh kita menjadi kuat kalau ditantang terus untuk berprestasi. Sepak bola apalagi itu, ditantang terus berprestasi maka jadi kuat. Bukan digembar-gembar sudah berprestasi, padahal kalah melulu. Karena itu saya mau nyalek dari ketua PSSI. Jadi saya balik tadi bahwa pikiran hanya disebut pikiran bila dibatalkan oleh pikiran yang lain. Dapat poinnya? Saya kasih contoh lagi supaya nggak disebut saya ngibul. Anda baca berita di media massa, gede-gede, Jawa kelebihan pasokan listrik. Itu headline orang. Kita sebagai akademisi mulai berpikir, bagaimana mungkin Jawa kelebihan listrik? Padahal proyek 35.000 megawatt berhenti. Ada yang nggak beres pasti itu. Kenapa 35.000 watt nggak bisa dijalankan? Karena ekonomi cuma tumbuh 5%. 5.000 watt itu asumsinya ekonomi tumbuh 7%. Permintaan baru ada supply. Kalau cuma 5% kan nggak mungkin 35.000 watt. Tetapi beritanya mengatakan surplus listrik di Jawa. Surplus berlebih. Coba kita pikirannya ya. Anak kos yang tadi yang makan probak setiap hari, tadinya dia kos di rumah kos yang ada 5 kamar. Setiap anak dapat jatah 500 watt dari ibu kos. Jadi 5 kamar itu dayanya adalah 5 kali 500, 2.500 watt. Oke. Semester ini. Semester depan ibu kosnya pasang iklan. Ayo mahasiswa pendatang di Makassar, koslah di rumah kos saya karena kelebihan listrik di rumah kos saya. Kelebihan listrik artinya setiap orang di situ memakai 1.500, itu tinggal 3 orang di situ. Jadi kelebihan karena 2 orang udah cabut dari situ, nggak bisa bayar kos. Bukan listriknya bertambah, tapi konsumennya yang berkurang. Itu yang terjadi di Jawa. Kelebihan pasokan karena pemakai listrik besar, industri tekstil, manufaktur pindah ke Vietnam. Akibatnya kelebihan listrik di Jawa. Jadi kelebihan listrik di Jawa adalah berita buruk sebetulnya karena terjadi deindustrialisasi. Pabrik tutup pasti kelebihan listrik. Kalau Bosowa 7 gedungnya, 6 gedungnya nggak pakai listrik, pasti kelebihan listrik. Kan itu jalan pikirannya kan, ya begitu. Jadi mahasiswa kalau membaca koran headline,
mesti menggeleng. Ada yang nggak bener nih, bohong. Itu namanya berpikir kritis. Supaya kita ditantang terus untuk menguji apakah betul proposal pemerintah itu benar atau di dalamnya mengandung kebohongan. Jadi teman-teman semua, itu yang ingin saya terangkan hari ini. Nanti ada mungkin sedikit waktu tanya jawab. Tapi prinsipnya adalah berpikir kritis, artinya mengajukan pikiran alternatif. Itu yang saya ingin. Anda nanti akan menulis skripsi, tesis, disertasi. Skripsi yang bermutu adalah skripsi yang membatalkan skripsi orang lain. Disertasi yang bermutu, disertasi yang membatalkan, bukan mengcopy paste. Nah, yang terakhir pesan saya adalah dalam upaya kita membangun iklim kritis itu, satu-satunya peralatan kita adalah metodologi. Di dalam metodologi ada critical thinking. Jadi metodologi adalah mata uang pikir. Kita belanja online pakai rupiah, kalau lagi rupiah anjlok pakai dolar. Tapi kita belanja pikiran dengan metodologi. Karena itu metodologi adalah mata uang universitas. Itu kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Rehat dulu, minum dulu Bang. Oke, jadi kawan-kawan, saya nggak bisa memberikan kesimpulan karena memang belum berakhir. Tapi saya ingin mengajukan penawaran untuk bertanya. Saya mulai dari sebelah kanan satu orang, dari tengah satu orang, dan dari sebelah kiri satu orang. Mohon acungkan tangannya. Untuk mahasiswa, prioritas mahasiswa baru. Ayo maju. Ayo. Yang dari kanan tadi, yang dari tengah ada? Dari tengah mahasiswa baru. Satu orang mahasiswa baru. Kalau ketahuan yang mahasiswa lama saya suruh turun. Sini deh. Mahasiswa baru. Dari sebelah kiri. Kumismu. Mahasiswa baru ya, saya mahasiswa baru. Kumisnya kelihatan. Ayo sini. Ayo. Wah, nggak ada yang cewek-cewek. Wah. Baik, silakan. Oke, silakan. Tunggu dulu ya. Jadi rules of the game-nya, kamu perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari jurusan apa, dan pertanyaannya apa. Oke? Siap. Kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asri Wahyudi. Saya biasa dipanggil Aci. Aku cinta Indonesia. Oke. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 2019. Saya asal daerah saya berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Pak. Begini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak singkat, padat, dan jelas tentang, saya ingin mengetahui bagaimana kacamata seorang Rocky Gerung tentang seorang mahasiswa. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Begini Pak, apa kabar mahasiswa hari ini? Menurut Pak Rocky Gerung, apa kabar mahasiswa hari ini? Dalam konteks ini, cara berpikir kritis seorang mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh. Lanjut, ditampung dulu Bang. Tampung dulu. Oke, silakan.